Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mendengarkan bisa bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Bapak dosen Al-Ustadz Muhammad Mursal MPD yang terhormat, beserta kawan-kawan semuanya, terkhusus kelas 4B non-reguler STAI Diniyah Pekanbaru, dan terkhusus yang terhormat dan saya sayangi semuanya, para pendengar dimanapun Anda saja berada. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan anugerah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari yang cerah ini saya akan melanjutkan daripada tugas daripada Bapak dosen, yakni Ustadz Mursal MPD. Bahwasanya di sini nantinya saya akan memaparkan isi makalah kami yang berjudul Strategi Inovasi Pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melangkah kepada isi daripada strategi inovasi pendidikan ini, tentunya kita harus tahu apa sih yang dinamakan strategi itu. Strategi itu adalah serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan inovasi itu adalah pembaharuan dalam suatu ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Itu yang dinamakan strategi, begitu juga dengan inovasi. Kemudian dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya strategi itu adalah merupakan serangkaian perencanaan dalam pembaharuan pendidikan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dengan maksimal. Berarti strategi kita ini, misalnya kalau kita sedang perluas ke dalam sepak bola, tentunya sebelum permainan dimulai, sang manajer akan mencari strategi bagaimana yang terbaik agar nantinya strategi ini membuahkan hasil yang maksimal untuk dalam sebuah pertandingan. Begitu juga dengan pendidikan. Bagaimana tercapainya suatu pendidikan tersebut? Tentunya seorang guru ataupun dosen harus membuat strategi dan taktik bagaimana nantinya bisa tercapai dengan maksimal mungkin. Kemudian strategi inovasi pendidikan ini salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial, yaitu ketetapan penggunaan strategi. Akan tetapi memilih strategi yang dapat bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena sukar untuk memiliki suatu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target peraturan perubahan sosial tertentu. Dengan demikian, menurut Saparuddin pada tahun 2015, strategi adalah tahap-tahap yang kegiatannya dilaksanakan untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan inovasi pendidikan agar mencapai tujuan inovasi pendidikan,
Pola strategi yang biasanya digunakan adalah desain, kesadaran dan perhatian, evaluasi, dan percobaan. Berapa strategi pendidikan, yaitu strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif ini digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Kemudian strategi pendidikan yang kedua, maksud kami, pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan, artinya tujuan perubahan sosial dicapai dengan cara membujuk ataupun merayu agar sasaran perubahan dosen ataupun guru tersebut mau mengikuti perubahan sosial yang kita rencanakan. Kemudian sesudah strategi bujukan, ada yang dinamakan strategi paksaan. Strategi paksaan ini menggunakan strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa guru sebagai sarana ataupun sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Kemudian nomor 5 adalah strategi empiris rasional. Strategi ini adalah bahwa manusia mampu memakai akalnya dan akan bertindak dengan cara-cara rasional. Itu adalah nomor 5. Kemudian strategi yang nomor 6 adalah strategi normatif edukatif, reedukatif maksudkan. Strategi ini dituliskan oleh Sigmund Freud, John Dewey, Carl Lewin, dan lain-lain. Yang menjadi pusat terpenting adalah persoalan mengenai bagaimana klien memahami permasalahannya. Selanjutnya, untuk membersihkan waktu, strategi yang nomor 7, strategi kebijakan administratif. Kewajiban kekuasaan adalah mengubah kondisi yang di dalamnya orang lain bertindak dengan jalan membatasi alternatif. Kemudian strategi yang nomor 8, strategi gabungan politik administratif. Dalam pendidikan, strategi yang bersifat memaksa telah digunakan untuk beberapa tujuan penggunaan prosedur-prosedur pemilihan, baik untuk para guru maupun untuk para siswa-siswanya. Kemudian kita melangkah kepada inovasi pendidikan Islam. Bertolak dari kenyataan bahwa pendidikan kita sekarang telah mengalami banyak perubahan dalam bidang teknologi atau yang disebut di era globalisasi, maka diperlukan adanya inovasi dunia pendidikan Islam yang setidaknya meliputi yang pertama, kurikulum. Berbicara dengan kurikulum dalam pengertian luas, tidaknya terbatas pada subjek pelajaran. Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Alice Mel dalam bukunya Changing the Curriculum, a Social Approach, bahwa kurikulum meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan